Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Cinta itu sederhana, kata penyair-penyair gombal dalam ribuan sajaknya. Hollywood dan industri novel telah menangguk miliaran dolar dari cerita-cerita asmara. Alam membuat supaya ibu cinta kepada anaknya. Itu awal mulanya kenapa ada jatuh cinta. Cinta monyet, cinta pertama, cinta yang padam. Cinta punya banyak tanda tanya di belakangnya. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Hati sudah sering ditanya perkara cinta, tapi bagaimana otak dengan jutaan syarafnya menerkanya? Kami berjumpa Berry Juliandi, biolog dan ilmuwan muda neuroscience dari Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor. Katanya, cinta tak pernah sederhana, seperti sajak Sapardi Djoko Damono yang kesohor itu. Lantas, bagaimana kecamuk di otak kita ketika kita jatuh cinta pada pandangan pertama? Jadi ketika ada indera, misalnya mata tertarik pada lawan jenis, maka itu akan memicu keluarnya hormon. Dua yang sering dikatakan sangat berperan, itu adalah namanya hormon dopamin dan oksitosin. Nah, efek samping daripada dopamin adalah dengan oksitosin adalah rasa nyaman, rasa senang. Tapi ini membuat orang juga kecanduan. Untuk jatuh cinta, katanya dibutuhkan waktu 4 menit saja. Pada tahun 1995, psikolog Arthur Aron bikin penelitian yang tenar sampai sekarang. Di dalam laboratorium, pasangan yang tak saling kenal diberi kesempatan untuk bertukar serangkaian pertanyaan personal. Di ujung sesi, mereka diberikan kesempatan untuk saling menatap selama 4 menit. Hasilnya terbukti moncer. Mereka jatuh cinta. 2 pasang pesertanya, 6 bulan kemudian, menikah. Tapi kalau ada juga orang yang ketemu terus itu mungkin awalnya dia tidak mengalami yang tadi peningkatan hormon dan reaksi kimiawi di dalam otak. Dia hanya berteman biasa, lama-lama dia menemukan kecocokan mungkin secara psikologi. Lalu kemudian baru jatuh cinta. Karena bagian otak yang berpengaruh pun dalam berbagai hal yang kita sebut jatuh cinta itu berbeda-beda. Maka betullah peribahasa Jawa itu, witing tresno jalaran soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa. Mungkin inilah yang dirasakan Mingke dan analis Melema dalam roman Bumi Manusia, Galih dan Ratna, atau Cinta kepada Rangga. Orang yang gak bener. Kita gak usah berhubungan lagi. Gak ujuk-ujuk bilang cinta, beda dengan remaja yang sedang kebanjiran hormon pubertas di dalam tubuhnya. Ya, kalau cinta monyet itu bisa kita bilang itu efek samping dari pubertas ya. Hormon-hormon seksualnya mulai berfungsi, yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Efek samping dari berfungsinya hormon-hormon ini adalah timbulnya keinginan untuk mengenal lawan jenis. Hormon estrogen dan progesteron itu membuat wanita menjadi lebih menarik, suaranya juga berubah. Secara tidak langsung ini membuat pria untuk jadi lebih tertarik yang sebelumnya. Tapi ini juga mesti jadi catatan buat orang tua. Otak remaja belum lagi terbentuk secara sempurna. Pun saat jatuh cinta, kalau menurut Berry, bagian otak yang mengatur rasionalitas alias prefrontal cortex jadi tidak aktif. Jadi ketika Anda jatuh cinta di saat-saat Anda ABG, maka penilaian Anda terhadap orang yang Anda taksir itu tidak rasional lagi. Sehingga Anda akan membuat keputusan-keputusan yang akan banyak salah ketika menyangkut orang yang Anda dekati itu. Riset Romance Writers of America menyebut industri fiksi romansa telah mencetak $1 miliar lebih pada 2013. Pada 2015, novel berjenis asmara telah menyabut 1/3 dari pasar fiksi di Amerika, menurut Nielsen Bookscan PopTrack Digital. Untuk urusan film, genre komedi romantis memang hanya bertengger di urutan ke-6. Tapi, catatan keuntungannya mencapai $9,4 miliar berdasarkan situs statista.com. Melebihi hitung-menghitung untung, urusan hormon dan kejiwaan, apalagi urusan erotisme, cinta sesungguhnya unik. Dari seluruh makhluk hidup di dunia, semuanya itu bereproduksi. Sebagian besar dari makhluk hidup itu bereproduksi secara aseksual, hanya sedikit yang seksual. Dan dari yang sedikit yang seksual ini, hanya manusia saja tadi saya bilang yang sudah diketahui jatuh cinta. Karena manusia itu otaknya kompleks, niat awal cinta ini yang untuk memfasilitasi adanya reproduksi seksual bisa berubah
menjadi untuk kesenangan. Cinta yang purba pada awalnya adalah perkara pengorbanan ibu untuk anaknya. Ketika berada di kandungan, kalau otak membesar, tentu saja kepala membesar, sehingga akan sulit dilahirkan. Oleh sebab itu, ketika otak manusia membesar, maka manusia dilahirkan cepat. Nah, ketika dilahirkan cepat ini, akibatnya si bayi atau manusia yang baru lahir ini perlu dirawat. Itulah kemudian timbul namanya perawatan orang tua, atau dalam bahasa biologi kita sebut parental care. Inilah yang kita sebut jatuh cinta, tanda kutip pertama kali. Alam membuat supaya ibu itu cinta kepada anaknya. Kalau bahasa biologinya altruisme, kesediaan untuk berkorban demi orang lain. Cinta telah menggerakkan Shah Jahan membangun Taj Mahal sebagai deklarasi asmara. Tapi bisakah cinta melebihi sensasi dan bisa menjadi abadi? Ketika kita cinta pada pandangan pertama, itu nggak bisa dihindari, pasti hormon meningkat. Ketika nanti sudah terpuaskan, misalnya si wanitanya atau laki-lakinya kemudian menjadi pasangan, dalam beberapa bulan level dari dopamin dan oksitosin ini akan kembali normal di otak. Oleh sebab itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau kita sudah ketemu dengan pacar kan tidak seperti dulu deg-degan awalnya atau apa, tapi kalau sudah seperti biasa saja. Hormon itu memang dinamis konsentrasinya di tubuh kita. Jadi mempertahankan keadaan jatuh cinta atau altruisme itu bukan hanya lewat hormon, tapi juga lewat yang lebih tinggi lagi levelnya, level pengaturan dalam tingkah laku. Saat cinta hilang, maka tinggallah tanggung jawabnya, kata Berry. Kita bisa menyebutnya moralitas, norma etika, atau sesederhana tanggung jawab bersama dalam keluarga. Kebanyakan hewan yang monogami adalah hewan yang men-share atau membuat semua pasangan itu berkontribusi pada anak. Jadi tipsnya kalau mau cewek-cewek misalnya takut suaminya punya pasangan poligami, libatkan dia dalam mengurus anak. Jangan kita yang ngurus anak sebagai wanita. Nah, itulah sekelumit cerita tentang cinta yang ternyata gak sesederhana urusan hati yang sedang dirundung asmara. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.